Saudara, saya mau tanya semua yang ada di sini. Saya mau tanya, mau ikut presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Nabi? Yakin? Betul? Saudara, habib, kiai, tuan-tuan guru, jangan ditakuti dengan penjara. Justru para kiai, para buya mau menakuti Umarok dengan neraka. Betul? Hei presiden, hei DPR, hei pejabat, kalau kau melawan hukum Allah, kau menentang hukum Allah, kau nggak mau tunduk kepada hukum Allah, tempatmu di neraka. Betul? Jadi saya mau tanya, yang menentang hukum Allah tempatnya di mana? Yang nggak mau tunduk hukum Allah tempatnya di mana? Yakin? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, mana lebih pedih saudara, penjara atau neraka? Mana lebih sakit, penjara atau neraka? Betul? Betul? Takbir! Saya mau tanya lagi semua, siap tunduk kepada ayat suci? Siap tunduk kepada Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Sallu ala Nabi. Takbir! Takbir! Takut sama water cannon? Takbir! Pokoknya umat Islam tetap mesti kompak, betul? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Siapa maha perkasa? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saya mau tanya saudara, habaib sama ulama, mundur atau maju? Mundur atau maju? Diam atau lawan? Takbir! Takbir! Sekarang saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir! Habaib dan ulama bukan musuh pemerintah, bukan musuh negara. Mestinya negara ini, umaro, pemerintah, peluk itu ulama, rangkul itu habaib, gunakan energinya untuk membangun bangsa. Betul? Betul? Takbir! Jangan dipikir para habaib, para ulama akan mundur. Tidak, saudara. Siapa coba-coba menghadang, akan kami lawan. Kami yang mati atau kau yang akan mati bersimbah darah. Takbir! Takbir! Musuh lebih takut dari kita, saudara. Nggak boleh kita takut kepada mereka, saudara. Bangkitkan semangat juang kita. Lawan siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, saudara. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela negara. Takbir! Kalau umaro, cinta ulama, rangkul ulama, peluk ulama, sayang ulama, niscaya umat Islam akan hormat kepada mereka. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau umaronya cinta ulama, saudara, kita siap taat kepada ulama? Siap taat kepada umara? Siap hormati umara? Betul? Takbir! Tapi kalau umaronya kurang ajar kepada ulama, ulama dihina, ulama difitnah, ulama direndahkan, ulama dilekehkan, ulama dikriminalisasi, ulama dimakarisasi, ulama diterorisasi, ulama mau dipenjara, ulama saudara diancam mau dibunuh, mau diculik, mau dianiaya. Saya tanya umat Islam, saudara, apa Anda hormat kepada umarok semacam ini? Hormat tidak? Hormat tidak? Kalau begitu Anda mau bela umarok atau ulama? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Takbir! Kami nggak bakal diam, saudara. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Walaupun harus mati bersimbah darah, tetap kami akan berjuang menegakkan Islam di bumi Indonesia ini, saudara. Takbir! Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Ulama-ulamaan adalah orang-orang yang imanuhum fi ampopihim. Jangan khawatir, ulama lebih banyak yang lurus, saudara. Nggak usah khawatir.
Ulama-ulama kita di Indonesia yang lurus masih banyak, yang istiqomah masih banyak, yang berjuang untuk Allah dan Rasulnya masih banyak. Saudara, mereka-mereka yang menjual agama, menjual ayat Quran, enggak, mereka enggak seberapa banyak. Cuma berita mereka di blow up, dibela oleh medsos, ditopang oleh finansial yang kuat, saudara. Seolah-olah suara mereka mewakili seluruh ulama. Kurang ajar. Nah, maka itu saya minta semua di sini, siap tidak ikut habaib yang lurus? Siap tidak ikut ulama yang lurus? Siap tidak ikut kiai yang lurus? Takbir. Antara ilmu dan amal sejalan. Dia nggak bertentangan perilakunya dengan syariat Islam, saudara. Dia menunjuki umat ke jalan yang lurus. Dia nggak melakukan maksiat. Dia mengajak umat saudara untuk taat kepada Allah. Antara ucapan dengan perbuatan seiring sejalan. Ini ulama wajib untuk kita ikuti, kita jadikan panutan. Nah, sedangkan ulama-ulama yang bukan panutan itu tadi, yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membulak-balik ayat Quran, membulak-balik makna hadis Nabi, saudara. Seenaknya mereka bicara syariat, mereka menyesatkan umat, saudara. Dan ucapan dengan perbuatan tidak seiring sejalan, yang seperti ini haram untuk kita mengikutinya, saudara. Ada wali Allah, ada wali setan. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin, saudara, mengajarkan kita. Kata Imam Ghazali apa? Kalau engkau ketemu satu orang besar yang bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, jangan dulu kau anggap dia wali Allah. Apa kata Imam Ghazali? Fazinuhu bimizanis syariah. Timbang dulu dia di timbangan syariat. Kalau dia melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi, dia tinggalkan segala larangan Allah dan larangan Nabi, dia taat kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, dia bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara. Apa kata Imam Ghazali? Fashhadu, maka saksikanlah oleh kamu sekalian, annahu waliyun min awliyaillah, bahwa orang tersebut betul salah seorang daripada wali Allah. Tapi walaupun dia bisa jalan di atas air, dia bisa terbang di udara, ajaib. Begitu ditimbang timbangan syariat, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia suka maksiat, dia menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, menghalalkan yang diharamkan Allah. Dia punya perbuatan bertentangan dengan syariat. Kata Imam Ghazali, fashhadu, saksikan oleh kamu sekalian, annahu waliyun min awliya'i syaitan. Saksikanlah bahwa orang tersebut betul-betul sungguh-sungguh wali setan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Siap ikut ulama, siap ikut kiai, siap ikut habaib. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nabi kita Sayyiduna Muhammad itu mengajarkan para sahabat berebut mati, saudara. Berebut mati. Ada seorang pemuda, saudara. Pemuda ini di tangannya sedang memakan beberapa butir buah korma di atas kudanya, saudara. Menatap tajam ke arah musuh. Kemudian begitu Nabi liwat, ditanya oleh si pemuda, ya Rasulullah, kalau aku terjang ini musuh, kemudian aku mati di jalan Allah, apa ganjaran yang akan aku dapat ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab kepada sang pemuda. Kata Nabi, mau'idukumul jannah. Engkau janji, engkau dapat janji untuk masuk surga. Arduhas samawati wal ard, yang hamparannya seluas hamparan langit dan bumi. Kata Nabi, hei pemuda, apa gerangan yang menyebabkan engkau mengatakan bagus, bagus? Ini orang bergumam ngomong sendiri. Ini di tanganku ini masih ada beberapa butir korma. Kalau aku makan habis ini korma, baru perang masuk surga, kelamaan masuk surganya. Dia buang kormanya, dia hentakkan kudanya, saudara. Dia serang sendirian itu musuh. Dia cabut
pedangnya, dia pacu kudanya saudara. Dia terjang itu musuh yang di depan. Sebelum dia sampai saudara, ratusan anak panah menyambut dia saudara. Musuh menyambutnya dengan anak panah, musuh menyambutnya dengan tombak saudara. Kemudian belum sampai di baris musuh, sang pemuda sudah jatuh gugur sebagai syahid. Akhirnya apa kata Nabi? Si pemuda sudah mendapatkan apa yang diharapkan. Nabi mengajarkan sahabat bukan sekedar berani mati, tapi mereka berebut mati, berebut untuk masuk surga ya Allah. Makanya nggak pantas kalau pejuang Islam takut menghadapi musuh saudara. Dan kalau orang mati syahid, dia nunggu di pintu surga. Ya Allah, aku ingin ayahku masuk surga, ibuku masuk surga, kakakku masuk surga, adikku masuk surga, istriku masuk surga, anakku masuk surga, mertuaku masuk surga. 70 orang dia boleh masukin saudara. Mau tidak mati syahid? Takbir. Sallu ala Nabi. Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kami nggak bakal diam saudara. Nggak boleh Al-Quran dihina. Takbir. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siapa mau coba-coba lecehkan Al-Quran, kami siap mati bersimbah darah untuk bela Al-Quran saudara. Siap bela Al-Quran, siap bela Al-Quran, siap mati untuk Allah. Takbir. Takbir. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya mau tanya semua di sini, rela tidak Al-Quran dihina? Rela tidak Al-Quran dihina? Nggak boleh Al-Quran dihinakan, betul? Itu saya tanya, siap lawan liberal? Siap ganyang liberal? Takbir. Takbir. Orang yang dengan sengaja memperolok-olok Al-Quran, saudara, faqadir tadda, dia sudah murtad, sesat, kafir, keluar dari Islam. Saya tanya sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang, siap bela Al-Quran? Takbir. Saya mau tanya sekali lagi, Al-Quran itu suci tidak? Mulia tidak? Agung tidak? Apa boleh direcehkan? Apa boleh dihinakan? Apa boleh diremehkan? Apa Anda rela Al-Quran itu dihinakan? Apa rela Al-Quran itu dilecehkan? Siap bela Al-Quran, siap jaga Al-Quran, siap tinggikan Al-Quran, siap lawan siapa saja yang menghina Al-Quran, siap mati bela Allah dan Rasulnya, siap mati bela Al-Quran. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Liberal makin kurang ajar. Sekarang dia masuk ke istana, dia pujuk istana, dia baca Al-Quran dengan cara dia kurang ajar, biadab, adimul akhlak, sesat, murtad, kafir. Maka itu saya tanya, siap lawan liberal? Siap lawan liberal? Siap usir liberal? Takbir. Enggak boleh kita diam saudara. Jangan biarkan siapapun menghina Al-Quran. Siap membela Allah. Intan surullah yansurkum. Coba-coba kau hina Islam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun kami harus mati bersimbah darah, demi Allah siapapun akan kami lawan saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Siapa yang maha besar? Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha suci? Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Begitu saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Siap turun ke jalan? Takbir. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita. Takbir. Siap memuliakan Al-Quran? Siap mensucikan Al-Quran?
Siap menempatkan Al-Quran di tempat yang tinggi, lagi mulia dan agung? Betul? Alhamdulillah. Dan siap amalkan isi kandungan Al-Quran? Siap jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Alhamdulillah. Mudah. Dan hati-hati kepada kelompok-kelompok liberal. Ini peringatan kita kepada mereka. Stop pengkhinaanmu terhadap Al-Quran. Kalau terus-menerus kau hina Al-Quran, jangan salahkan kami umat Islam. Kalau besok kami sembelih kalian di jalan-jalan. Kalau besok kami bunuh kalian dimanapun berada. Jangan coba-coba menghina Allah dan Rasulnya. Jangan coba-coba menghina Al-Islam dengan Al-Qurannya. Betul? Saya mau tanya, berani tidak bela Al-Quran? Berani tidak mati untuk bela Al-Quran? Takbir! Berani tidak membunuh penghina Al-Quran? Berani tidak habisi penghina Al-Quran? Takbir! Dan saya bertanggung jawab penuh dengan seluruh isi ceramah saya pada malam hari ini. Mau disebut provokator, mau disebut ngebakar umat, masa bodoh. Saya hanya ingin bela Al-Quran, bela Allah, bela Nabi. Dan saya tidak rela kalau Al-Quran dihinakan oleh siapapun, saudara. Nah, jadi jangan coba-coba isi ceramah ini disalahkan kepada panitia atau disalahkan kepada pihak lain. Enggak. Saya enggak disetir oleh manusia yang manapun juga, saudara. Saya akan menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, lau matalaim, apapun resikonya, walaupun seisi dunia menghina, saudara. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Allah memaafkan segala kesalahan kita. Dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Dan kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden dan Menteri Agama diberikan taufik dan hidayah. Agar segera bertobat kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Memohon maaf kepada umat Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semangat juang kita tidak bisa dipadamkan. Betul. Umat Islam masih punya kaki untuk berjuang mencari negara. Takbir. 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 Hidup Islam. Hidup Indonesia. Hidup Ciamis. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semua Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semua Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Begitu saya mau tanya semua, siap cinta Ahlul Bait Nabi? Siap cinta sahabat Nabi? Siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap membuka pintu dialog? Takbir! Sallu ala Nabi. Takbir! Begitu saya mau ingatkan kepada umat Islam, jangan pernah mundur. Walaupun habibnya dibunuh, kiainya dibunuh, ustadznya dibunuh, gus-gusnya dipenjara semua,
Umat Islam tetap harus bangkit, tegakkan yang hak, bela Islam, tegakkan hukum Allah, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi, takbir. Malam hari ini seorang kiai, saudara, seorang ulama dibunuh karena bela Islam. Besok ribuan kiai, ribuan ulama akan bangkit untuk melanjutkan perjuangan. Takbir, takbir. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Kenapa mesti kita takut dengan kematian? Betul? Maka itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang? Siap mati di jalan Allah? Takbir. Malam hari ini seorang pemuda Islam mati karena bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di Indonesia, saudara. Takbir. Angkat tangan pemuda, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun harus mati bersimpah darah, kita akan tetap tegakkan Islam di bumi Indonesia, saudara. Takbir, Takbir. Hidup umat Islam. Hidup umat Islam. Siap habisi partai-partai pengkhianat. Takbir. 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 Dan alhamdulillah saat ini laskar cyber muslim, saudara, di mana-mana mampu perang opini, mampu perang di alam maya, sampai-sampai musuh-musuh Islam bertekuk lutut, nggak mampu untuk mengalahkan pasukan laskar cyber muslim yang ada di mana-mana, saudara. Takbir. Hidup laskar cyber. Hidup laskar cyber. Siap perang di medsos, siap kuasai medsos. Takbir. Ada lagi santri yang luar film. Bagaimana seorang ibu menangis ketika rumahnya digusur. Kemudian saudara si kafirnya mengatakan gak ada urusan dengan tangisannya. Walaupun tangis darah tetap saya gusur. Hari ini dia dibuat nangis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Siap perang medsos. Siap perang medsos. Jadikan HP Anda, saudara, sebagai senjata Anda untuk menyebarluaskan kebenaran, untuk menyebarluaskan kata-kata yang hak, untuk menyebarluaskan pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya. Setuju? Takbir. Siap bela Allah, siap bela Rasul. Takbir. Saya mau tanya sekarang, jaksa model begini, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Itu saya mau tanya semua, karena besok mengundang habaib dan ulama di Jakarta. Siap hadir tidak? Siap hadir tidak? Angkat tangan semua. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Kami berjuang buat bela Allah, buat bela Rasul, buat bela Quran, buat bela Nabi. Betul? Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran. Takbir. Betul. Tapi manakala ayat konstitusi bertentangan dengan ayat suci, saudara, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat Islam, maka haram untuk kita taati, saudara. Haram. Nabi bersabda dalam hadisnya, saudara, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang manapun untuk maksiat kepada Allah sang Khalik, sang pencipta, saudara. Indonesia berdiri atas dasar la ilaha illallah, saudara. Saudara, Aceh tidak pernah tunduk dan jatuh. Saya menghendaki Aceh dari mulai hari ini dan seterusnya ke depan harus menjadi lokomotif perjuangan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju? Siapkan tenaga kita. Bersatu
Nah, Indonesia saat ini posisinya sedang bahaya tidak? Bahaya tidak? Siap bela agama, siap bela Islam, siap bela negara. Takbir. Saat ini saudara, ada upaya pendistorsian sejarah. Ada mengatakan saat ini Islam di Indonesia datang bukan dari Arab tapi dari Cina. Ada yang mengatakan Wali Songo itu bukan Habib tapi Wali Songo itu Cina. Laskar Cina mana yang berjuang untuk Indonesia? Laskar Cina mana yang berjuang untuk memerdekakan Republik ini? Takbir! Begitu saya perlu buka kepada masyarakat saudara, supaya seluruh umat Islam dimanapun paham siapa itu Laskar Cina di Indonesia, saudara. Lalu Belanda merekrut saudara pemuda-pemuda Cina berhaluan kiri untuk dijadikan milisi bersenjata dan diberi nama Poh An Tui, saudara. Laskar Cina komunis yang dibesarkan oleh pemerintah penjajah Belanda, saudara. Kerja mereka, saudara, membantu Belanda untuk menarik upeti dari para petani, dari rakyat Indonesia, untuk memeras, untuk menekan, untuk menganiaya. Bahkan mereka lebih kejam daripada tentara Belanda, saudara. Berapa banyak orang Indonesia yang mereka perkosa? Berapa banyak orang Indonesia yang mereka bunuh? Berapa banyak orang Indonesia yang mereka cincang, saudara? Kurang ajar. Ini namanya Poh An Tui. Begitu Jepang datang, saudara, mereka bela Jepang. Begitu Jepang angkat kaki, saudara, mereka khianat. Mereka gabung dengan nikah bentukan Belanda, saudara, kurang ajar. Begitu Bung Karno mengumumkan, memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, saudara, Laskar Cina komunis tidak terima. Mereka tidak setuju dengan kemerdekaan. Di Medan, Sumatera Utara, Laskar Cina komunis ngamuk. Mereka serbu perkampungan-perkampungan. Mereka bunuh rakyat Indonesia, saudara. Di Cilegon, di Tangerang, saudara, di Kerawang, mereka ngamuk. Termasuk di Bandung, mereka turun, mereka ngamuk, mereka bantai, mereka tangkepi para pejuang Indonesia, saudara. Lalu begitu Laskar Cina itu, saudara, pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau pengkhianat? Pengkhianatnya dibikin monumen di Taman Mini. Kurang ajar, saudara. Orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek bangsa Indonesia, diperkosa oleh Laskar Cina komunis, dibunuh, dicincang. Mereka kerja buat Belanda, saudara. Ya perlu Anda tahu, jenderalnya tentara daripada Belanda. Pernah dengar? Pernah dengar? Saudara, Westerling membantai 50.000 pemuda Makassar, saudara. Orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar di Sulawesi Selatan, mereka kumpulkan, mereka bantai, saudara. 50.000 orang. Lalu apa yang terjadi? Mereka dikejar oleh para gerilyawan Republik Indonesia, para pejuang Indonesia, saudara, ketika itu mengejar Westerling. Lalu apa yang terjadi? Westerling diamankan oleh Poh An Tui, Laskar Cina komunis, saudara. Mereka bawa Westerling ke Bandung. Bahkan begitu sampai di Bandung, mereka masih sempat menculik para pejuang, membunuh para pejuang, saudara, bersama Westerling. Akhirnya dikejar oleh tentara di Jawa Barat, saudara. Mereka lari ke Jakarta, mereka sampai di Sanfor, dan dibawa lari ke Singapura oleh Poh An Tui dengan kapal kecil Catalina, saudara. Poh An Tui menyelamatkan pembantai bangsa Indonesia. Kurang ajar. Apa perlu dibikin patungnya di Indonesia? Apa perlu boleh dibikin monumennya di Indonesia? Siap rubuhkan. Takbir. Ini dihapus dari sejarah supaya bangsa Indonesia nggak tahu kejamnya mereka, jahatnya mereka, saudara. Makanya maaf Pak Bu ya, dulu di zaman Soeharto, kenapa Soeharto melarang barongsai? Kenapa Soeharto melarang penggunaan tulisan Cina, saudara, di toko-toko? Kenapa Soeharto melarang orang Cina nggak boleh pakai nama Cina, saudara? Jangan salahkan Soeharto dulu, saudara. Kenapa Soeharto marah kepada Cina? Karena Soeharto tahu berapa banyak tentara dibunuh oleh Laskar Cina komunis, berapa banyak rakyat dibunuh, berapa banyak perempuan kita diperkosa. Maka itu pada saat Soeharto berkuasa, dilarang, saudara,
seperti monumen. Terus terang, Po Hantui sebagai laskar Cina komunis yang pernah lama bercokol di Indonesia, bahkan di Jakarta, di wilayah Glodok, beberapa habaib disembelih oleh mereka, saudara. Ini Po Hantui ini jahat. Habib disembelih, kiai disembelih, relawan-relawan, saudara, pejuang-pejuang kita dibunuh, ibu-ibu kita banyak diperkosa oleh mereka. Saya tanya, mereka pahlawan atau bajingan? Pahlawan atau bajingan? Pejuang atau pecundang? Betul? Kalau begitu, saudara, apa perlu mereka dihargai? Apa perlu mereka dibuatkan monumen? Siap rubuhkan monumennya. Takbir! Sallu ala Nabi. Kalau dulu Laskar Betawi yang dipimpin oleh Pitung itu pejuang. Anda yang punya handphone, saudara, silakan Anda buka di handphone Anda, masuk ke akses internet, tulis Po Hantui, POH spasi AN spasi Tui TUI. Anda tulis Po Hantui, akan keluar semua kebiadaban Po Hantui, saudara. Ini zaman globalisasi informasi, nggak bisa kebusukan mereka disembunyikan. Betul? Betul? Apa pengkhianat boleh jadi pemimpin di negeri kita? Apa pengkhianat boleh jadi presiden di negeri kita? Apa pengkhianat boleh kita kasih peluang lagi? Takbir! Siap jaga NKRI, siap lawan Po Hantui. Takbir! Saya yang bicara, saya yang tanggung jawab, saudara. Saya bicara fakta sejarah. Saya ingin sampaikan kepada bangsa Indonesia agar mereka tidak terjebak untuk kesekian kali. Betul? Betul? Ini fakta sejarah yang tidak boleh disembunyikan. Betul? Pengkhianat tetap pengkhianat. Penjahat harus disebut penjahat. Saudara, selama ini kita diam, selama ini kita tidak bicara di hadapan masyarakat. Tapi begitu lihat perbuatan mereka makin keterlaluan, makin kurang ajar, mentang-mentang dibiarkan, sekarang bikin monumen penghargaan untuk laskar pengkhianat. Ini nggak boleh lagi dibiarkan. Wajib kita bangkit untuk melakukan perlawanan. Betul? Takbir! 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 Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.